وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita untuk mempelajari agama ini. Wabil khusus kita ada di kitab adab Matan Abu Suja, yaitu ringkasan fikih Syafi'iyah. Jadi bagi yang pengen belajar fikih Syafi'iyah atau pengen mengenal fikih Syafi'iyah, maka kitab ini menjadi semacam kitab wajib yang harus dibaca atau dipelajari, sehingga nggak cuma ngeklaim tok, gitu. Nggak cuma ngeklaim fikih Syafi'iyah, nggak cuma ngeklaim ikut madhab Imam Syafi'i, tapi faktanya nggak sesuai. Sebagai contoh, misal kayak kayak bab yang udah kita lewati, yaitu terkait dengan orang meninggal, itu tidak kita temukan di situ adanya perintah atau anjuran untuk berkumpul di hari yang ke-7, 14, 40, 100, 1000, nggak ada. Padahal di kitab ini beliau selalu menyebutkan ya wayustahabu dan disunahkan, atau mungkin wayuhrimu diharamkan, atau yujabu atau diwajibkan, itu disebutkan tuh wajibnya apa, sunahnya apa. Tapi ternyata enggak gitu kan, enggak ada gitu kan, sehingga ya kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwasanya ya kemana itu rujukannya ketika kita mau melakukan ritual atau peribadatan tadi itu, baik buat orang yang mati. Baik, bab itu udah lewat, maka kita sekarang melanjutkan bab yang kemarin, yaitu kita sampai di kitab nikah, kita sampai di bab talak ya. Yang menarik di sini kemarin adalah ada di masalah khuluk. Di sini khuluk dikatakan bahwasanya terkait dengan khuluk, wala roja'ata lahu alaiha illa binikahin jadidin, itu bahwasanya seorang suami itu tidak bisa rujuk pada istrinya yang minta cerai illa binikahin jadidin, kecuali dengan tata cara nikah yang baru. Artinya apa? Artinya ini ada perbedaan dengan talak pada umumnya. Talak pada umumnya kan diucapkan oleh laki-laki, maka itu berlaku talak 1, 2, dan 3, di mana talak 1 dan 2 itu bisa rujuk tanpa prosesi pernikahan, tanpa rukun dan syarat nikah. Tapi dalam hal seorang wanita yang meminta bercerai, itu maka disebut sebagai khulu. Maka ketika suaminya mengiyakan menceraikannya karena permintaan dari si seorang wanita, maka nggak ada rujuk di situ. Tapi boleh balik lagi dengan cara nikah ulang. Jadi perbedaan ini yang di beberapa kitab fikih yang sudah lewat yang kita pelajari tidak dibahas atau tidak disebutkan. Jadi artinya para ulama atau para ustadz itu menjelaskan ketika kita belajar beberapa kitab fikih itu jangan cuma dilihat bahwasanya kita mengulang-ulang pelajaran yang sama, bukan. Kadang di kitab fikih satu dengan yang lain tuh ada materi-materi atau ada hikmah-hikmah yang mungkin nggak kita dapatkan di kitab yang lain gitu, sehingga sebaiknya seorang muslim itu tetap menikmati terus belajar walaupun kitab fikihnya diulang-ulang, pasti akan ada poin-poin atau hikmah-hikmah yang nggak ditemukan di kitab sebelumnya. Maka sampai sini dikatakan wala yalhiku al muhtali'ah at-tolak. Orang yang kemudian melakukan hulu, itu hukum-hukum tolak itu nggak berlaku. Ya, sehingga yang harus kita pahami ini berbeda dengan tolak. Nah, pasal kita masuk tentang tolak. Wat tolaku dorban, dan tolak itu ada dua macam, yaitu sorihun wa kinayatun. Ya, dengan jelas dikatakan saya ceraikan kamu, atau kinayatun, bercanda. Bercanda, beberapa ustadz itu memberikan contoh bercanda di sini, misal rumahnya 2 lantai gitu kan, terus orang istri ada di lantai 2, kemudian
suaminya bercanda, kamu kalau turun dari situ ya jatuh talak. Atau kemudian eh, istrinya pakai baju merah gitu. Kemudian suaminya bilang gitu kan, kamu kalau pakai baju merah lagi jatuh talak gitu kan. Nah, maka ketika istrinya melanggar, maka jatuh talak beneran. Sehingga Nabi SAW mengingatkan salah satu tiga hal ya, jiduhun najidun wa hazluhun najidun, ngomong seriusnya itu dianggap serius, ngomong bercandanya dianggap serius, maka itu adalah tolak salah satunya. Kemudian war nikah, yaitu tolak nikah, kemudian war rojaah dan rujuk. Sehingga terkait urusan tiga hal ini kita nggak boleh bercanda. Kemudian di sini dikatakan fasorihu salah satu alfat. Sorry, jelas, itu ada tiga model lafal. Yang pertama atolak, talak, tak talak lo kamu. Kemudian al-firaq, pisah, kita pisahlah. Kemudian wasaroh, dan lepas. Wes, mulai sekarang nggak ngurusin kamu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut madhab Syafi'iyah ini masuk kategori sorry dan apa namanya jatuh talak. Wala yaftariqu sorihut tolak illan niyah. Untuk talak yang diucapkan dengan sorry, maka nggak butuh niat. Nah, artinya apa? Udah dilafalkan kok gitu. Maka nggak perlu niat. Niatnya udah terucap gitu. Dan orang sudah nggak mempedulikan lagi niatnya kan dia sudah ngucap gitu. Dan ucapannya udah jelas gitu loh. Bunyinya udah jelas. Sehingga nggak usah ditanyakan niatnya. Maksudmu cerai, nggak usah, bahasanya udah pisah, tolak dan lepas gitu kan. Tolak di sini ya kalau di Indonesia kan ya cerai. Kita cerai atau aku menceraikanmu. Nah, maka itu udah jelas, nggak usah ditanyakan niatnya gitu. Ya, sehingga kita bisa pahami bahwasanya terkadang niat itu di dalam hati, terkadang sesuatu yang terucap itu ya bisa kita maksudkan niatnya itu gitu. Kemudian yang kedua yaitu wal kinayatu, dan kinayah yaitu kullu lafdin ihtamalat tolak wa ghairi, yaitu semua lafal yang maksudnya adalah talak atau lainnya. Wa yaftariqu ila niyah, dan ini butuh niat. Ya, misal contoh, ya, seorang suami mengatakan kayaknya anu deh, rumah tangga kita udah nggak baik-baik aja. Nah, ini kan bahasanya nggak jelas, samar gitu. Maka istri perlu memperjelas gitu. Maksudnya apa, Mas? Ketika suaminya mengatakan ya kita pisah, nah ya wes clear, selesai. Atau misal contoh, eh, ada WA dari nomor seorang suami kepada istrinya, gitu. Kita cerai gitu. Maka karena nggak ketemu orangnya, hanya bahasa WA, ya maka sebaiknya seorang istri memperjelas di telepon, jangan-jangan nanti itu yang ngirim bukan suaminya gitu kan. Nah, maka kalau emang pas di telepon yang angkat suaminya dan diperjelas itu tadi WA kamu gitu. Terus suaminya bilang ya gitu kan. Cerai kita, ya, ya wes. Berarti disitulah cerai. Sehingga untuk hal-hal yang samar, ya, maka perlu diperjelas. Nah, misal lagi, karena pulang ke tempat orang tuamu, gitu. Itu kan juga bisa dibilang bahasa yang nggak jelas. Maksudnya apa? Apakah nengok orang tua atau memang cerai? Ketika maksudnya adalah pisah ya, cerai, maka yaitu jadi bercerai. Wallahu ta'ala. Kemudian wanisa'u fihi dorban. Dan wanita dalam permasalahan tolak ini ada dua model, yaitu dorbun fi tolakihinna sunnatun wa bid'atun, yaitu wanita yang bisa ditalak secara sunnah dan bid'ah. Ini ya dalam dalam fikih Syafi'iyah sudah dikenal istilah bid'ah ya. Jadi ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Wahunna zawatul haid, yaitu mereka ini adalah wanita yang masih haid. Artinya wanita-wanita yang masih haid itu punya hukum talak sunnah dan talak bid'ah. Ya, talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah itu berarti mentalak seorang wanita yang sesuai dengan kaidah yang benar, maka itu talak sunnah. Talak bid'ah adalah mentalak seorang wanita yang tidak sesuai pada kondisi atau kaidah yang benar, maka itu talak bid'ah. Wasunnatu ayyu qi'a at-talaku fi tuhri ghairi mujami'in fihi.
Maka maksudnya talak sunnah adalah talak yang diucapkan pada saat suci, masa suci seorang wanita dari mulai haid sampai mau haid lagi atau haid lagi, ya itu sekitar sebulan. Dan selama suci itu tidak digauli oleh suaminya. Nah, tapi kalau kemudian digauli, nah ini nanti yang kedua nih. Wal bid'atu, dan bid'ah dalam tolak adalah ayu bi'a at-tolaku fil haid, yaitu mentalak istrinya saat haid. Jadi waktu haid itu nggak boleh seorang istri diceraikan oleh seorang laki-laki. Aufi tuhrin, atau pada saat suci, jama'ah hafih, yang mana digauli oleh suaminya. Misal tanggal 9 selesai haid, nah, anggaplah kemungkinan haid lagi tanggal 9 bulan depan gitu kan. Kan biasa haid sebulan sekali kan perempuan itu. Nah, maka di antara dua haid ini kok digauli terus dicerai, nah, maka ini masuk dalam kategori bid'ah. Artinya harusnya kalau emang niat mau mencerai, ya maka setelah selesai haid itu ya jangan digauli gitu. Jangan digauli. Nah, jangan digauli, dia suci toh. Nah, maka di situ bisa ditolak. Kok kemudian tanggal 15-nya digauli, tanggal 16-nya dicerai. Nah, ini masuk kategori bid'ah, nggak boleh. Gitu kan. Nah, maka harusnya dari mulai habis suci tanggal 9 itu, tanggal 10 dan seterusnya ya jangan diapa-apain gitu kan. Nah, baru mungkin talaknya misal tanggal 15, ingin ngomong talak gitu kan, ya maka ucapkan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu apa namanya digauli, maka tidak diperbolehkan. Wa daraba laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Sedangkan ditalak secara bid'ah adalah menjatuhkan talak di masa haid tadi. Wahunna arbaun, dan dia ada eh, ada 4 model. Nah, wadoroba laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Wanita itu kan ada yang kemudian tidak bisa ditalak secara sunnah dan bid'ah. Jadi yang di atas ini adalah wanita yang bisa ditalak dalam kondisi sunnah atau bid'ah, yaitu mereka yang masih haid. Maka kondisi yang kedua adalah wanita yang tidak bisa ditalak secara sunnah maupun secara bid'ah. Mereka ada 4 orang atau 4 model atau 4 macam. Yang pertama as-saghir, yaitu wanita kecil. Artinya dia kan nggak haid nih. Nah, karena nggak haid maka bisa ditalak kapan aja. Kemudian wal ayisah, ayisah yaitu wanita yang menopause. Nah, dia bisa ditalak kapan aja. Jadi kan dia nggak mengalami haid gitu kan. Kemudian wal hamil, dan wanita yang hamil. Nah, maka dia bisa ditalak kapan aja juga. Kemudian wal mukhtali'ah, dan wanita yang melakukan hulu. Alladzi lam yadkhul biha. Jadi setelah dia mengajukan gugatan cerai, hulu wanita ini, nah itu nggak ada hubungan suami istri itu antara si suaminya dengan si istri yang baru mengajukan gugatan cerai ini. Maka ini tidak berlaku hukum sebagaimana di atas. Artinya boleh dicerai kapan aja. Nah, ini juga termasuk hikmah ya. Artinya ada sebagian orang yang berpaham bahwasanya wanita hamil nggak boleh dicerai gitu. Dan di sini ternyata boleh gitu kan. Nah, nanti ketika sudah masuk masa apa namanya, masa idahnya, masa menunggu suaminya mau rujuk apa enggak, maka batasannya kalau wanita hamil ini ya sampai bayinya dilahirkan. Allah Ta'ala. Kemudian kalau nanti jatuh cerai, ya, kemudian dia mau nikah lagi ya nunggu sampai masa idahnya sampai bayinya lahir. Kemudian pasal wayam likul hurru salah sata tatlikot wal abdu tatliqotaini. Orang merdeka memiliki 3 kali tolak. Jadi laki-laki merdeka punya 3 kali hak untuk mentalak istrinya, dan seorang wanita punya hak untuk 3 kali menerima talak dari laki-laki suaminya. Kemudian wal abdu, dan seorang budak tatlikota ini dia punya 2 kali aja. Wayasihul istisna'u fit tolak, dan dipandang boleh gitu, atau sah
al-istisna'u fit tolak, yaitu pengecualian dalam tolak, idza wasalahu bih, ketika dia sambung. Ini dicontohkan orang yang kemudian dia mengatakan talak 3, gitu kan. Maka itu dihitung 1. Wa yasihu ta'liquhu bisifati wasyart. Demikian pula sah menggantungkan talak dengan sifat dan syarat tertentu. Nah, tadi yang saya contohkan. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia itu laki-laki itu dipaksa dalam tanda kutip untuk menyetujui taklik talak. Nah, ini bahasanya taklik talak ya. Nah, di halaman terakhir kitab nikah, buku nikah itu dipaksa untuk kemudian menandatangani pernyataan. Kalau saya tidak memberikan nafkah selama 6 bulan atau tidak menggauli istri saya selama 2 tahun kalau nggak salah, maka jatuh talak 1 pada istri saya. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Ya, maka apa seorang wanita bisa menggunakan hak itu ya untuk kemudian melindungi dirinya dan agamanya. Gitu. Misal contoh ketika dilamar oleh laki-laki ya dia tentu seorang wanita pengen laki-laki yang soleh gitu kan. Maka bisa kemudian meminta syarat bahwasanya kalau nanti kamu nggak sholat ya kita cerai. Jika dia bisa bertanda tangan, saya akan menceraikan kamu atau otomatis jatuh talak saya ketika saya nggak sholat. Kemudian poin selanjutnya walayak utolak qabla nikah, dan talak nggak bisa ditetapkan sebelum pernikahan. Jadi ada seorang laki-laki sudah ngelamar seorang perempuan gitu kan. Nah, mungkin eh, ngomongkan hari pernikahan nanti begini dan begitu barangkali gitu kan. Oh, ternyata nggak cocok, misalnya yang perempuannya pengen temanya tema kebun, ya. Laki-lakinya pengen tema biasa-biasa aja, ya, tema di dalam gedung dan seterusnya, gitu kan, misal. Gitu kan. Nah, akhirnya nggak sepakat, kemudian si sing laki-laki marah, ya, laki-laki marah, kemudian dia di WA atau di telepon mengatakan kamu tak cerai, gitu. Nah, ini nggak sah, gitu. Karena nikah aja belum masa cerai, gitu kan. Nah, maka di sini dikatakan layak kok utolak qabla nikah, maka tidak bisa itu apa namanya perbuatan mentalak sebelum ada pernikahan, ya, tidak bisa. Kemudian wa arbaun la yaqa'u talaquhum. Ada 4 hal yang tidak jatuh tolak mereka. Artinya pada 4 orang ini tidak bisa ditalak. Yang pertama as-sobi, yaitu anak kecil. Kemudian wal majnun, orang gila. Artinya kalau ada talak yang diucapkan oleh anak kecil maka nggak sah. Loh, anak kecil kok nikah itu? Ya, wallahu alam saya nggak tahu kalau kasusnya seperti apa ya. Yang jelas ya kalau nikah ya berarti dia udah akil balik harusnya. Maksudnya udah paham dia mau ngapain. Kemudian wal majnun, orang gila. Misal ada seorang laki-laki yang stres, kambuh-kambuhan gitu kan. Kemudian saat stres dia mengucapkan pada istrinya, kamu tak cerai. Maka nggak sah tolaknya. Sampai dia waras, sampai dia paham atau sembuh, baru kemudian dia mengucapkan tolak baru sah. Loh, kok suaminya gila, istrinya mau bertahan? Ada wanita yang kayak gitu, ada. Tapi kalau kemudian wanitanya atau istrinya ini nggak mau bertahan karena suaminya gila, dia pilih cerai ya nggak apa-apa juga. Jadi berarti nanti dia melakukan hulu gitu. Tapi kalau dia tetap mau bertahan ya nggak apa-apa juga. Kemudian buat naim, orang tidur. Ya, misal orang laki-laki baru tidur sama istrinya gitu kan, sebelahan, tiba-tiba dia ngigau gitu kan. Tak cerai kamu, gitu. Maka itu nggak sah. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu wal mukroh, orang yang dipaksa. Misal suaminya didatangin orang laki-laki, yang mana laki-laki itu misalnya senang sama istrinya, gitu. Kemudian dia dipaksa, diancam, ceraikan istrimu. Dia mengucapkan oke tak ceraikan istriku dengan terpaksa, gitu. Maka itu nggak sah. Ya termasuk di dalam itu, tapi nggak disebutkan di sini ya. Mereka yang kemudian dalam kondisi mabuk, ya. Mungkin mabuk itu masukkan dalam kategori gila ini kali ya.
Mabuk itu juga nggak sah itu. Ulang-ulang mabuk kemudian ngomong tak ceraikan kamu, itu ucapan cerainya nggak sah. Dan kalau saya contohkan mabuk di sini bukan berarti saya membolehkan mabuk, bukan, tapi lebih kepada ya namanya kondisional ya sekarang bisa macam-macam itu keadaannya. Sehingga ya peluang itu tetap harus ada hukum fikihnya gitu loh. Peluang terjadinya masalah itu tuh tetap harus ada hukum fikihnya. Jadi kalaupun tadi saya contohkan mabuk, bukan berarti saya membolehkan mabuk, bukan. Wallahu ta'ala. Kemudian pasal berikutnya, wa idza talaqa imra'atahu, dan apabila ditolak perempuannya atau istrinya, wahidatun, sekali gitu, au isnataini atau dua kali, walahu muraja'atuha malam tangqadi iddatuha, maka dia bisa kembali rujuk sebelum habis masa idahnya. Masa idah itu ada beberapa model. Kalau dia masih haid, maka 3 kali suci. Kalau dia belum haid atau sudah tidak haid, maka 3 bulan. Nah, yang mana nih? Belum haid berarti kan dia masih muda, misal belum haid. Kalau sudah nggak haid ya berarti mungkin istilahnya yang ditalak ini sudah tua, sudah berumur, itu kan nggak haid. Nah, sehingga masa idahnya berlaku 3 bulan. Nah, sehingga selama masa idah itu seorang suami bisa merujuk lagi kepada istrinya, ya, untuk kemudian memperbaiki hubungan rumah tangganya yang tadi sempat terucapkan kata talak. Wa inni qadot iddatuha halalahu nikahuha, ya, bi aqdin jadidin. Jika masa idahnya lewat, maka halal menikahinya namun dengan akad yang baru. Artinya nikah ulang. Tapi kalau belum lewat masa idahnya, talak satu atau dua, belum lewat masa idahnya, maka ya tinggal rujuk aja. Yaitu dengan diucapkan atau dengan menggauli istrinya. Watakunu ma'ahu alama baqiya minat tolak. Kemudian seorang wanita bisa bersama dengan suaminya mabagia minat tolak, dengan sisa tolak yang masih ada. Artinya kalau udah tolak satu berarti masih tolaknya masih dua dan tiga. Udah tolak dua maka masih tolak tiga. Ini yang harus dipahami ya. Jangan sampai kemudian udah pernah mentalak satu terus itu dipikirnya oh sekarang balik tiga lagi, enggak ya. Jadi seorang laki-laki harus apa istilahnya, bisa mengerem mulutnya, jangan kemudian gampang kan mengucapkan kata cerai. Wanita 1000 kali ngomong cerai nggak berlaku, tapi laki-laki sekali ngomong cerai itu bisa berlaku. Kemudian dikatakan lagi fa'in tolaqoha salasan. Jika seorang mentalak istrinya 3 kali, lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsin syara'id, maka tidak halal kecuali dengan 5 syarat. Jadi dia pengen mentalak 3 gitu kan, maka nggak boleh kecuali dengan 5 syarat. Pertama apa? Iktidau iddatuha minhu, yaitu habis masa idahnya. Artinya kalau masa idahnya habis, nah talak lagi, habis talak lagi. Nah, jadi sampai 3 kali, maka yang ketiga itu talak 3. Jadi nggak bisa langsung talak 3. Kemudian watazwijuha bighairih, atau gitu, kemudian ia sudah menikah dengan laki-laki lain gitu. Wadukhuluha biha, dan sudah digauli dengan laki-laki yang berikutnya, maka itu jatuh talak 3. Jadi misal seorang wanita di talak 1 atau talak 2, harusnya kan masih ada hak rujuk nih gitu. Kok kemudian si wanita ini ya mungkin saking nggak betahnya atau nggak tahannya dengan suaminya yang entah kasar entah apa gitu, maka dia kabur gitu. Kabur. Dan ketika saya contohkan ini bukan berarti ini saya membolehkan atau menyuruh ya enggak ya. Ini contoh aja. Kabur dan singkat cerita dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Nah, walaupun pernikahannya dia di masa idah itu nggak sah, tapi karena sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli dengan suaminya yang baru itu, maka otomatis jatuh talak 3. Jadi seorang suami yang lama tadi, yang pertama, dia nggak boleh merujuknya lagi. Tapi kalau kemudian belum digauli, baru akad nikah, maka
barangkali istrinya terus sadar, terus ingat anak-anaknya yang ditinggalkan, terus dia balik gitu kan. Bisa, karena akad nikah yang pertama belum sah. Wa isobatuha wa iso wa tukhuluha biha wa isobatuha, dan sudah digauli. Kemudian wa bayyanu apa ini? Wabi saya nggak tahu nih. Wa iktidau iddatuha minhu. Sini dikatakan bahwasanya ketika masa idahnya apa namanya sudah terpisah gitu. Tadi baik itu ditalak ataupun meninggal, kemudian wa iktidau iddatuha minhu, dan masa idahnya sudah habis gitu. Wa bayyanatuha minhu. Enggak tahu. Baik. Pasal berikutnya, wa idza halafa, dan apabila seorang bersumpah an layat to'a zaujat tahu, untuk tidak menggauli istrinya mutlakon, secara mutlak, au muddatin, atau selama waktu tertentu, tazidu ala arba'ati ashur bahwa mulin ya, di mana dia melakukan itu lebih dari 4 bulan, nah, maka dia mulin, dia telah melakukan ilah. Ini kita berarti masuk bab ilah. Jadi ilah itu adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak menggauli istrinya. Nggak dicerai, cuman dia ngomong, saya nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Berhubungan dalam artian jima. Gitu. Jadi nggak dicerai, cuman dia ngomong kayak gitu. Kemudian wajalu lahu. Jadi terkait sikap ini, maka insya alat zalika, jika si wanita memintanya, arba'ata asyhur, yaitu selama 4 bulan. Summa yukhayyaru bainal bai'ataini wa takfiri awit tolaki. Maka kemudian dia diberi pilihan antara membayar kafarat, ya, antara kembali maaf, atau membayar kafarat, takfiri, awit tolak, atau ditalak. Fa inim tanah tolak alaihil hakim. Kalau kemudian dia menolak pilihan itu, maka hakim yang melakukan tolak. Jadi ilah itu nggak boleh lebih dari 4 bulan. Ya, kalau 4 bulan kok berlanjut, maka seorang wanita ini boleh milih balik, ya kan? Atau kemudian bayar kafarohnya. Nah, bayar kafaroh itu berarti yang dilakukan ya suaminya ya, karena ilah ini sahnya dari mulut laki-laki bukan perempuan. Atau minta diceraikan atau cerai aja. Ya. Kalau kemudian dia juga nggak mau, atau dua belah pihak nggak mau milih satu di antara 3 ini, maka diserahkan ke hakim yang memutuskan. Jadi karena gini loh, rumah tangga kalau kemudian gampangannya itu saling menyakiti, itu ya juga nggak bagus itu. Nah, misal ada suami istri kok sampai 2 tahun atau 1 tahun nggak berhubungan suami istri gitu, itu kan ini rumah tangga apa gitu. Sehingga dalam hal ini ya otomatis kalau milih untuk fai'ah gitu, balik merajut lagi rumah tangganya, ya otomatis harus eh, harus melakukan hubungan suami istri, ya, karena yang namanya hubungan suami istri itu yaitu ibarat kertas, itu adalah lem yang merekatkan gitu. Jadi nggak bisa kemudian balik tapi kemudian tetap enggan untuk berhubungan suami istri dua belah pihak. Nah, ini salah itu ya. Dan termasuk yang sering dilanggar oleh laki-laki juga, yaitu ketika dia eh, membatalkan sumpahnya tapi nggak mau bayar kafarat. Nah, ini salah. Baik. Kemudian kita masuk bab yang baru, yaitu pasal ad-dihar, pasal tentang bersumpah atau mengucapkan kata-kata bahwasanya istrinya seperti ibunya. Wad-diharu ayyakula rajulu li zaujatihi, yaitu dihar itu adalah di mana seorang laki-laki mengatakan untuk istrinya, yang pertama, anti alayya kadohri umi. Kamu buatku seperti punggung ibuku. Nah,
Ini kiasan ya, kata-kata kiasan orang Arab yang membahasakan bahwasanya kamu itu kayak ibuku. Kamu posisimu dalam hidupku udah tak anggap kayak ibuku. Nah, kalau dikatakan seperti itu, kalau orang Arab mengatakan anti ka alayya ka dohri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau di bahasa Indonesia kan ya tadi itu, kamu tuh udah tak anggap kayak ibuku. Ada bahasa-bahasa kayak gitu. Maka faida qala la hadzalika, kalau seorang laki-laki mengucapkan seperti itu, walam yutbi'u bitolak soro aidan, dan dia tidak mengucapkan atau tidak melanjutkan dengan kata-kata tolak setelahnya, maka ya berarti dia soro aidan, dia menarik lagi ucapannya. Artinya kalau seorang laki-laki ngomong gitu dan maknanya adalah tolak ya berarti tolak. Tapi kok kemudian maknanya bukan tolak, maka dia menarik ucapannya. Walazim walazimathu al kafaratu. Nah, ketika itu tidak ditarik, artinya ketika ditanya, ini maksudnya tolak. Enggak lah, aku cuma ngomong gitu. Wah, berarti kamu melakukan dihar. Maka dihar ini harus ditebus supaya kemudian seorang suami bisa menggauli istrinya. Nah, dengan kafaroh. Wal kafaroh dan kafarohnya adalah itqu raqabati mu'minatin. Yaitu memerdekakan satu orang budak yang beriman. Nah, salimatun minal uyubi mudirrah bil amal wal kasab. Yang selamat dari cacat yang memudaratkan pekerjaan dan usahanya. Artinya budak yang dibebaskan ini satu dia harus beragama Islam, kemudian yang kedua dia budak ini tidak boleh budak yang cacat, harus budak yang sehat. Fa'ilam yajid, kalau nggak dapat si budak itu, wasiyah musahro ini mutatabi'a ini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastate, depannya ini fa'ilam yajid, gitu kan. Artinya kalau ada budaknya ya harus budak dulu. Kok nggak dapat karena udah nggak ada perbudakan, maka bahasanya fa'ilam yajid, gitu. Nah, kalau nggak dapat maka puasa. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini kan sulit nih. Maka bahasa berikutnya fa'ilam yastate, kalau nggak sanggup, fa'id amu sitina miskinan kullu miskinin muddin. Maka memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin sebanyak 1 mud. Kemudian wala yahillu lil mudahiri, maka tidak sah buat orang yang melakukan dihar wat uha hatta yukafir. Itu menggauli istrinya nggak sah sampai dia membayar kafaratnya. Sehingga bisa kita pahami bahwasanya seorang laki-laki jangan memudahkan mengatakan kata-kata yang masuk dalam wilayah dihar. Rambutmu panjang, kalau tak inget-inget jadi kok kayak ibuku gitu. Ya, berarti kamu sekarang udah tak anggap kayak ibuku. Nah, ada bahasa-bahasa gitu. Maka seorang suami nggak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafaratnya, ya baru kemudian boleh. Alah nggak ada yang ngerti tak langgar aja lah. Ya itu nanti dosa, berarti hubungan suami istri setiap dilakukan tanpa membayar kafarat berarti berdosa. Ya, jadi alih-alih dapat pahala tapi malah dapat dosa, nggak jadi dapat pahala. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan fibiti ahadikum sodakoh, dalam kemaluan istrimu atau dalam makna setiap berhubungan suami istri, maka di situ bisa bermakna atau bisa bermaksud sodakoh. Sodakoh berarti bisa bermakna mendapat pahala. Tapi kok karena tadi suaminya sudah dihar dan dia belum bayar kafarohnya, maka hubungan suami istri yang harusnya berpahala malah jadi berdosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian pasal wa idza ramar rajulu zaujatahu bizina, apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, fa alaihi haddul qadhf, maka si suami wajib mendapatkan hukuman atau dianggap melakukan qadhf, menuduh zina. Illa ayyukima bayyinatun, kecuali dia kemudian menegakkan bayyinah au yulain, atau kemudian dia melakukan li'an. Kalau tadi ila kemudian dihar, nah ini yang ketiga yaitu li'an. Jadi seorang suami yang menuduh istrinya zina, dia kalau nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka dia masuk dalam kategori qadhaf, dia harus dicambuk 80 kali. Maka untuk membatalkan hukum qadhaf ini dia harus melakukan li'an. Fayaqulu indal hakim, maka dia berkata di hadapan hakim fil jami', di masjid jami'. Jadi kalau zaman dulu itu si apa namanya, si hakim itu
atau persidangan itu biasa diadakan di masjid besar gitu. Bil jami' alal mimbar bi jama'ati minan nas. Jadi harus mengatakan, mengucapkannya di depan jamaah manusia, kumpulan manusia yang biasa ada di masjid, dengan mengatakan asyhadu, aku bersaksi, billah, dengan menyebut nama Allah, innani, bahwasannya aku lam minas shodiqin, benar-benar orang yang berkata jujur, bima romaitu bihi zaujati, atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku, fulanah minaz zina, istriku yang bernama fulanah, bahwasanya dia melakukan perbuatan zina. Wa anna hadzal walad, dan bahwasanya anak ini minaz zina wa laisa minni. Nah, jadi ceritanya istrinya ini punya anak, suaminya nggak terima gitu. Misal si bapaknya Jawa, ibunya Jawa, kok lahirnya bule gitu. Bapaknya nggak terima, maka dia mengucapkan ini, saya bersaksi demi Allah atau bersumpah demi Allah bahwasanya saya orang yang jujur, bahwasanya atas tuduhan istriku Fulanah, si Fulanah ini, si dia ini, nah, dia melakukan zina. Wa anna hadzal walad, dan bahwasanya anak ini minaz zina. Anak ini adalah anak hasil zina, bukan anakku, walaysa minni, bukan anakku. Diulangi arba umarot. Diulangi sebanyak 4 kali. Asyhadu billahi, aku bersaksi, sumpah bahwasanya dia, istriku, sudah berzina dan aku tidak berdusta, dan bahwasanya anak ini bukan anakku tapi anak hasil zina. Diulangi 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamis, dan dikatakan atau diucapkan pada kali yang kelima, ba'da ayyidul hakim, ya setelah dinasihati oleh hakim. Jadi sebelum yang kelima ini artinya sudah mengucapkan yang keempat ini, kemudian hakim ngomong, bener nih ya Mas gitu kan. Kamu siap nih yang kelima nih ya, karena kalau udah yang kelima ini nih kata-kata pamungkas nih, kalau begitu terucap nanti bisa bisa selesai nih pernikahan kamu nih gitu kan, dan bahkan selama-lamanya, dan bahkan orang-orang yang berdusta dengan menggunakan wasilah ilah ini nanti bisa mendapatkan adab beneran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bener Mas ya gitu. Jadi hakimnya mewanti-wanti jangan sampai dia nyesal gitu kan. Maka begitu dia sudah melakukannya, atau hakim sudah melakukan itu tadi, nasihat itu, kemudian si suaminya ini sudah semacam apa ya, sudah mengokekan itu, ya oke, udah bener kok, saya beneran yakin kok dia berzina kok, untuk jelas anaknya itu mukanya bule kok, nggak kayak saya kan Jawa hitam gitu kan, nah, itu istri saya juga orang Jawa yang nggak ada bule-bulenya dari mulai kakeknya dan seterusnya, jadi saya yakin gitu kan. Nah, maka yang kelima sumpahnya adalah wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadibin, dan buat aku laknat Allah in kuntu minal kadibin, sekiranya aku berdusta. Ah, di sini kita dapat hikmah lagi nih. Bahwasanya kalau kita ingat pelajaran kitab nikah yang lalu kan dikatakan bahwa orang wanita yang berzina, maka anak hasil zina itu ya menjadi anak suami sahnya. Itu hukum asalnya begitu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah al-waladu lidil firus, anak yang lahir itu punya yang memiliki ranjang, yang memiliki ranjang sah itu siapa? Ya, suaminya, hasil yang ada dalam ikatan pernikahan. Kok kemudian lahirnya ini anak yang secara ras berbeda banget gitu kan. Kalau tadi saya contohkan lahirnya bule padahal bapaknya ibunya Jawa misalnya itu. Kan ini udah berbeda banget nih. Nah, maka kalau bapaknya atau suaminya nggak terima ya dia bisa kemudian melakukan ilah ini untuk menolak mengakui atau anak itu adalah anak dia. Tapi kalau dia nggak melakukan ilah ya berarti dia harus menerima anak itu sebagai anaknya, dan kalau nanti dia nikah ya harus dinikahkan oleh bapaknya yang sah ini, secara sah dalam artian bukan bapak biologis ya, tapi bapak secara hukum syar'i, yaitu yang masih terikat pernikahan dengan ibunya. Ya. Misal lagi bapaknya Jawa, ibunya Jawa, kok lahir anak negro gitu kan, hitam gitu kan. Nah, maka ini bisa apa namanya? Bisa dibatalkan status anaknya dengan cara ilah ini. Oh, tapi ternyata istrinya setelah ditelusur, ternyata kakeknya yang ke atas itu ternyata orang negro ya. Berarti ya ada genetisnya. Kalau kayak gitu ya nggak usah sampai ke ilah ini. Tapi kalau benar-benar murni sampai atas ini nggak ada nasab orang negro atau orang bule, kok lahir yang beda. Maka disitulah kemudian orang suami bisa menolak, ya, mengakui anaknya dengan cara mengucapkan ini.
Kemudian wa yata'allaqu bili'anihi khamsatu ahkam. Dan li'an ini, terkait li'an ini ada 5 hukum, maaf. Pertama, sukutul haddi anhu. Jadi tadi suami yang menuduh zina istrinya sebenarnya harus dicambuk 80 kali, tapi karena dia sudah mengucapkan sumpah li'an, maka batal hukuman tadi. Kemudian yang kedua, wujubul haddu alaiha, yaitu istrinya berhak mendapatkan had zina. Jadi ketika suami udah mengucapkan gitu, maka istrinya dihukum zina. Harusnya, harusnya gitu kan. Tapi nanti di poin selanjutnya, istrinya kalau nggak pengen dihukumi zina, ya dia harus mengucapkan sumpah yang semisal dengan itu. Tapi ini kita ngomong di sini dulu ya. Jadi kalau misalnya istrinya nerima, disumpahi gitu, dia nerima, diem aja, maka berarti istrinya ini harus dihukum rajam. Kemudian wazawalul firos, kemudian di sini dikatakan bahwasanya terjadi perpisahan di antara keduanya. Nggak boleh lagi tidur seranjang. Jadi sudah pisah, gitu. Apa namanya, sudah cerai. Gitu. Kemudian wanafyul walad, anak yang tadi, yang harusnya ini adalah anak si suami dalam pernikahan tadi, tapi karena suaminya nggak mau ngakuin karena rasnya berbeda, nah maka otomatis anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya yang mengucapkan li'an. Kemudian wa tahrimu alal abad, dan diharamkan balik selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan li'an, maka istrinya nggak bisa dinikahi lagi selama-lamanya. Ini masuk dalam kategori talak bain kubro. Jadi talak yang nggak bisa rujuk dan ini kubro besar gitu, sehingga dia nggak bisa balik lagi selama-lamanya. Kemudian di sini dikatakan wayaskutul haddu in anha bi an bin an tal ta'ina fatakulu. Jadi hukum had yang harusnya si istri ini dirajam, ini bisa digugurkan dengan cara dia juga mengucapkan li'an gitu. Dengan mengatakan apa? Ashadu billah, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah, anna fulanan, bahwasannya si dia, suami saya, atau si fulan ini yang tadi suaminya, hada, suamiku ini atau laki-laki ini, laminal kadibin, benar-benar dia adalah seorang pendusta. Fima romani bihi minazina, atas tuduhannya kepadaku bahwasanya sudah berzina. Artinya istrinya menolak. Demi Allah saya mengingkari tuduhannya dan saya bersaksi bahwasanya dia berdusta. Nah, dia ulangi sebanyak arba amarot 4 kali. Watakulu fil marotil khomisah, dan dia bisa ucapkan pada kali yang kelima ba'da ayya'idahal hakim, setelah hakim berikan nasihat. Gimana Mbak? Ini udah ngomong sumpah kalau kamu nggak ngakui loh, udah 4 kali loh gitu. Nah, jadi harus dipikir-pikir lagi loh. Ya Pak Hakim, saya yakin, saya siap untuk menerima semua konsekuensi atas lian saya gitu kan. Dipikir lagi loh Mbak, suamimu kan Jawa, kulitnya hitam atau coklat lah gitu kan. Kamu juga Jawa, terus kulitnya coklat. Ini lahirnya bule loh Mbak. Bule, bener-bener bule, matanya biru, kulitnya putih, apa namanya, kulitnya merah gitu kan. Kemudian rambutnya pirang gitu kan. Ini padahal kalau kita cek ke apa namanya, telusur ke keluargamu, nggak ada yang punya darah gitu. Keluarga yang laki-laki juga nggak ada gitu kan. Ayo dipikir-pikir lagi loh Mbak gitu. Nah, gitu. Tapi kemudian istrinya tetap nekat gitu kan. Enggak gitu kan. Saya yakin saya enggak salah, dia yang salah, dia yang berdusta gitu kan. Saya yakin ini anak dia gitu kan. Pokoknya sing perempuannya juga ngeyel, karena kalau dia enggak ngeyel, dia nanti akan dirajam gitu kan. Maka perempuannya ini ngeyel, nah maka dia mengucapkan sumpah yang kelima, wa alayya ghadabullah, maka atasku aku siap ditimpakan kemurkaan Allah, ingkana, sekiranya aku minas sodik, ingkana, maaf, sekiranya dia minas sodikin, sekiranya suami si laki-laki itu adalah orang yang benar. Artinya kalau aku berdusta, aku siap menerima adab. Nah, otomatis ketika sudah terucap seperti ini dari seorang wanita yang dituduh zina oleh suaminya, maka batallah hukum rajam tadi. Ya, maka keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berdusta, ya dia nanti akan dapat laknat Allah, dapat adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya, yaitu pasal wal mu'taddah ala dorbaini. Wanita yang menjalani iddah itu ada 2 model.
yaitu pertama mutawaffa anha, ditinggal mati suaminya. Kemudian yang kedua wa ghairu mutawaffa anha, dan yang kedua yaitu yang cerainya bukan cerai mati. Awalnya adalah cerai mati, yang kedua adalah bukan cerai mati. Fal mutawaffa anha, maka buat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, in kanat hamilan, jika dia hamil, fa iddatuha biwada'il haml. Maka idahnya adalah sampai dia melahirkan, meletakkan yang di dalam perutnya. Wa in kanat hailan, dan apabila dia ya, tidak hamil, wa in kanat hailan. Jadi kalau hamilan ini beda mim sama alif aja maknanya udah bertolak belakang ya. Hamilan ini hamil, hailan ini dia nggak hamil. Gitu. Apabila wanita itu hailan tidak hamil, fa iddatuha, maka idahnya arba'atu ashurin wa asr, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya, mau dia masih haid atau sudah nggak haid, atau menopause misalnya gitu, tapi dia nggak hamil, maka idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kok kemudian waktu dicerai itu dia hamil, maka idahnya adalah sampai melahirkan. Nanti dia nggak boleh menikah, ya toh, sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan ceprot, itu kan, maka pada masa apa namanya nifas, nah, dia bisa untuk menikah dengan orang lain. Allah Taala. Kemudian wa ghairil mutawaffa anha, dan wanita yang cerai karena bukan sebab meninggalnya suaminya, in kanat hamilan fa iddatuha biwada'il haml, maka idahnya adalah sampai dia meletakkan bayinya, artinya sampai dia melahirkan. Jadi ini sama kayak di atas ya. Jadi wa in kanat hailan, apabila dia nggak hamil, wahia min zawatil haid, dia masih punya haid atau masih haid, artinya masih belum menopause atau nggak terlalu muda, kan kalau yang muda banget mungkin dia belum haid gitu kan, maka kalau dia haid, mengalami haid, fa'iddatuha salah satu quru', maka idahnya adalah 3 kali suci. Nah, haidnya wanita ini kan beda-beda, ada yang sebulan sekali, maka berarti bisa bermakna 3 bulan. Ada yang mungkin haidnya 1,5 bulan sekali, ya berarti kalau 1,5 bulan kali 3 berarti 4,5 bulan. Ada yang haidnya 2 bulan sekali, berarti masa idahnya ya 6 bulan. Buat yang haid gitu. Wahiyal adhar, dan di sini dikatakan bahwasanya wahiyal adhar, dan dia apa namanya dalam kondisi suci, artinya yang setelah yang ketiga dia dalam kondisi suci. Wa ingkanat sogiroh au isah, apabila dia kecil artinya belum haid, au ayah atau sudah menopause, faidatuha, maka idahnya adalah salah satu ashur, 3 bulan. Kemudian wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Apabila kemudian seorang wanita itu ditalak, tapi dia belum digauli sama sekali. Jadi misal habis nikah paginya, ya toh, siang selesai, nah, mungkin suaminya ini kan udah sah nih, suami kecapean gitu kan, terus dia tidur kecapean karena ini apa namanya resepsi pernikahan lah atau apalah acara-acara itu nyambut tamu, kecapean terus dia tidur. Nah, dia mikirnya nanti malam pertama, nanti malam aja gitu, barangkali seperti itu. Nah, kemudian ternyata pas tidur misal diganggu sama istrinya nih gitu kan. Nah, si istrinya mungkin ya namanya manten baru, mungkin pengen bercanda, mungkin pengen apa gitu. Nah, si suaminya ini modelnya temperamen, nanti diajak bercanda dalam kondisi capek nggak bisa, apalagi pas tidur, marah dia kan. Kemudian dia mengatakan, wah kamu nggak bisa apa namanya tahu orang baru istirahat, kalau gitu kamu tak cerai gitu. Berarti kan belum digauli nih gitu, si istrinya nih. Maka dalam kondisi seperti itu, wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha, maka wanita yang belum digauli sama suaminya dalam contoh kasus tadi itu, maka dia nggak ada iddah. Jadi begitu kemudian cerai diurus selesai, memang benar-benar belum digauli ya, begitu anggaplah ada surat cerainya atau apalah gitu, besok atau lusa dia nikah lagi bisa. Tapi kalau yang tadi itu, yang di sebelumnya ini, maka ditunggu gitu. Kalau dia mati karena meninggal, maka 4 bulan 10 hari. Kalau dia posisi hamil, maka ditunggu sampai kehamilannya selesai, yaitu lahir atau keguguran barangkali. Nah, atau kalau kemudian dia masih haid, maka ditunggu 3 kali sucinya.
Ya, atau kalau dia sudah nggak haid atau belum haid, maka ditunggu 3 bulan. Wallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa iddatul amati, dan idahnya seorang budak bil hamli kaidatil hurroti. Maka kalau dia seorang budak yang hamil, maka idahnya adalah sampai dia melahirkan, sebagaimana idahnya orang yang merdeka. Wabil akro, dan wabil akro an anta tada bi aini wabis syuhuri anil wafati tak tadiro tak tadu bisahroini wa khamsatu layal. Kemudian jika budak wanita itu menggunakan kuruk, maka masa idahnya 2 kali kuruk. Wabil akro anta tada bi aini wabis syuhuri anil wafati anta tada bisahroini wa khamsu layalin. Nah, jika dia cerai karena suaminya meninggal, maka masa idahnya adalah 2 bulan 5 hari, jadi setengahnya. Nah, jadi kalau dia posisinya tidak hamil, dan dia masih haid, maka masa idahnya seorang budak itu adalah 2 kali suci, bukan 3 kali suci. Atau kalau dia nggak haid, gitu kan, misal karena masih kecil, budaknya kecil, atau budaknya udah tua sehingga menopause, maka dia bisa menggunakan 2 bulan. Atau si budak itu ditinggal mati suaminya, gitu kan, maka masa idahnya adalah setengah dari masa idah orang merdeka. Kalau orang merdeka 4 bulan 10 hari, maka dia 2 bulan 5 hari. Wa anit tolak antak tada bisahrin wanis fa ini tadat bisahroini karena aula. Sini dikatakan, dan jika dia menggunakan bulan karena ditalak, maka masa idahnya 1,5 bulan. Ya, jadi kalau dia tadi tidak haid atau belum haid, gitu, maka setengah dari orang merdeka. Nah, kemudian, tetapi jika dia menjalani masa idah selama 2 bulan, maka itu lebih baik. Pak ini tada bisah roini karena aula. Nah, maka kalau dia menjalani idahnya 2 bulan, maka itu lebih baik. Baik, sambil kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Nanti kita akan coba untuk bahas, jika saya bisa menjawab pertanyaan antum semuanya. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya. Alhamdulillah sudah sampai halaman 57 nih dari 83. Jadi kan masih ada 26 lagi. 26 udah pada ahli fikih Syafi'iyah itu, Masya Allah. Pasal wajibu lil mu'tada ar-raj'iyah as-sukna wan nafaqah. Nah, ini banyak dilupakan orang ya. Dan wajib buat wanita yang menjalani masa iddah, yang mana dia masih bisa rujuk, yaitu tolak 1 dan 2, yaitu as-sukna, tetap tinggal di rumah suaminya, berarti tetap mendapatkan tempat tinggal, wan nafaqah, dan juga tetap mendapatkan nafkah. Kebanyakan orang tuh apa? Begitu talak 1 atau 2 kabur gitu kan. Atau mungkin suaminya ngusir gitu kan. Nah, ini nggak boleh, nggak bener. Gitu. Maka permasalahan serumit apapun atau sekeras apapun atau seberat apapun di rumah tangga, selama masih dalam wilayah talak 1 atau 2, sebaiknya jangan kemana-mana. Karena yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan kalau kita masih ingat ya pelajaran tentang syaiton itu, mereka itu memang tugas utamanya itu ya merusak rumah tangga seorang yang beriman gitu. Makanya kalau kita lihat rumah tangga orang kafir mungkin baik-baik aja lah, rumah tangga orang beriman tuh benar-benar ada aja masalahnya. Nah, sehingga yang harus kita pahami adalah masalah itu lazim di rumah tangga. Maka kalau ada masalah ya jangan langsung tiba-tiba harus pisah, harus kabur dan seterusnya. Maka tetap bertahan di situ bersama dengan pasangannya, dan si laki-laki tetap harus memberikan tempat tinggal, kemudian juga harus tetap memberikan nafkahnya gitu kan. Jangan kemana-mana, karena ya kita masih berharap agar rumah tangga itu bisa diperbaiki. Wa yajibu lil ba'ini sukna dunan nafkah illa antakuna hamilan. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya bagi wanita yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal, bukan nafkah, kecuali jika wanita yang ditalak bain kecuali yang ditalak bain wanita ini dalam keadaan hamil. Nah, bain di sini maksudnya apa ya? Talak 3.
Jadi talak 3 itu sudah nggak bisa rujuk kan. Nah, kalau yang di atas kan talak yang bisa rujuk 1, 2. Nah, tapi kalau kemudian talak bain, yaitu talak yang ditalak karena apa namanya talak 3 itu talak bain, maka dalam konteks itu seorang istri bisa tetap tinggal, tapi dia tidak dapat nafkah. Kok hamil, maka disitulah dia dikasih nafkah karena hamil. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha al-ihdad. Kemudian bagi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa ihdad, masa berkabung. Wa huwa al-imtina'u minaz zinati watib, yaitu dilarang buat wanita yang ditinggal mati suaminya untuk bersolek, berdandan dan tip pakai wangi-wangian, nggak boleh. Wa 'alal mutawaffa anha zaujuha wal mutawaf wa mab apa ini? Wal wa mabtutatu mulazamatul bait illa lihajah. Dan wanita yang tadi ditinggal mati suaminya, maka dia harus tetap tinggal di rumahnya illa lihajah, kecuali kalau dia kemudian ada keperluan, ya, dia bisa untuk keluar. Nah, ini yang saya contohkan dulu adalah kalau wanita ini kan ada tuh wanita yang ditinggal mati suaminya ini misal masih punya pensiunan, dia terima tiap bulan, maka kalau gini nggak boleh kemana-mana, haram. Tapi kalau kemudian dia ditinggal mati suaminya, ya, tiap pas suaminya hidup aja dia dagang gitu kan. Dagang itu maksudnya misal jualan apalah, jualan jamu atau jualan gorengan atau apalah itu. Harus keluar rumah, kalau nggak keluar rumah dia nggak dapat nafkah atau nggak dapat uang untuk beli beras dan seterusnya. Alias kalau dia di rumah dia nanti mati ya dia nggak terus mewajibkan dirinya di rumah. Gitu. Jadi dia tetap harus pergi dari rumah itu untuk kemudian mencari nafkah. Gitu, mencari penghidupan. Gitu. Cuman ya tadi itu nggak boleh berdandan dan nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya, karena akan menimbulkan fitnah. Wallahu taala. Pasal wamanih wamanis dasa milka amatin haruma alaihi al istimta'u biha hatta tas tabri'aha. Maka barang siapa yang punya budak perempuan, maka diharamkan baginya untuk bersenang-senang, artinya bergaul, berhubungan suami istri, hatta tastabri'ah, sampai dia melakukan istibro si wanita ini. Istibro itu adalah menunggu, memastikan rahimnya kosong. Jadi misal ada budak milik si A, terus dibeli sama si B gitu. Nah, maka sejak dibeli ini dia perlu istibro dulu, jangan langsung digauli. Wa in kanat min zawatil haid bi haidoh. Kalau si budak ini masih haid, maka istibroknya ya 1 kali suci. Wa in kanat min zawati syuhur bisahrin kot fakot. Kok kemudian wanita ini biasa menggunakan bulan, maka 1 bulan cukup. Maksudnya gini, dia haidnya bulanan rutin setiap bulan. Nah, maka dihitung 1 bulan cukup bisa. Pak ingkanat min zawatil hamil bil wad. Kalau kemudian pas dibeli kok hamil, maka ya ditunggu sampai dia lahir, jangan digauli. Pak idza mata sayyidu ummil walad, apabila kemudian meninggal tuan si ummul walad, yaitu budak yang melahirkan anaknya. Jadi ada tuannya si A, terus dia punya budak gitu kan. Nah, budaknya ini digauli sama tuannya si A, kemudian punya anak. Si tuannya si A ini mati gitu kan. Maka istabro'at nafsaha kal amati, maka dia harus kemudian mengosongkan rahimnya seperti budak wanita. Jadi dia statusnya merdeka. Umul walad ini kalau kemudian tuannya mati dia merdeka. Nah, maka sebagai orang merdeka karena dia sudah apa namanya sudah dihamili sama tuannya, maka ditunggu sampai dia lahir. Gitu. Oh, kok kemudian dia pas tuannya mati ini dia punya anak, tapi anaknya udah lahir, tapi kemudian tuannya mati, maka dia harus istibrok lagi seperti istibroknya budak, yaitu sekitar 1 kali suci atau 1 bulan. Ya. Dan fikih tentang istibrok budak ini ternyata diterapkan atau dipakai oleh sebagian ulama kepada laki-laki yang mau menikahi wanita pezina itu. Jadi misal, naudzubillah ya, ada seorang laki-laki yang senang sama seorang PSK gitu kan. Nah, terus laki-laki ini ya pengen ngajak PSK ini tobat. Nah, tentu seorang PSK tobatnya ya dengan dinikahi gitu kan.
Maka laki-laki ini bersedia, saya siap nikahin kamu Mbak. Gitu. Nah, maka kebersediaan seorang wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik, yang tidak, gitu. Maka si laki-laki ini nggak boleh menggauli istrinya ini, si Ina ini, PSK ini yang tobat ini sampai paling nggak 1 bulan, gitu ya. Jadi digunakan hukum terkait budak ini dalam konteks menikahi seorang pezina. Tentu pezina yang dimaksud ya pezina yang bertobat, bukan pezina yang kemudian habis dinikahi terus praktek lagi perzinahan, ya enggak ya, ini salah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya, pasal menyusui. Pasal wa idza ardoat imro'atu, apabila seorang wanita menyusui, bila baniha waladan, dengan air susunya seorang anak, artinya dia menyusui dengan susunya sendiri, seorang anak, sororodiu waladaha, maka anak yang disusukan itu menjadi anaknya. Artinya anak susu bisa dengan 2 syarat. Ahaduma, yang pertama itu ayyakuna lahu dunal haulain, di bawah 2 tahun. Kalau kemudian ya ada anak umur 3 tahun kita kasih air susu kita, ya itu tidak menyebabkan dia menjadi anak sepersusuan. Wasani, dan syarat yang kedua, anturdi'ahu khamsa rodo'atin mutafarrikot, yaitu dia bisa menyusu 5 kali susuan secara terpisah itu. Wa yasiru zaujuha aban lahu, dan suaminya menjadi ayah susu bagi anak itu. Maksudnya gini, ketika ini anak 2 tahun kurang, maka dia nyusunya 5 kali, dan 5 kali ini sampai kenyang. Dan kalau anak balik 2 tahun bawah ini, kalau kenyangnya itu berarti sampai tidur. Itu yang saya pahami. Jadi diminumkan asinya, tidur, taruh. Kemudian mungkin 2 jam lagi bangun, nangis, disusui lagi, kenyang, taruh. Sampai 5 kali, maka ini menjadi anak persusuan dari si ibu yang nyusuin ini. Nah, kok si anak yang disusui ini perempuan, maka ya toh, si bapaknya atau suami dari ibu yang nyusuin ini menjadi mahram. Nah, sehingga nggak boleh dinikahi oleh bapak sepersusuan selamanya. Oh, kemudian yang nyusu ini laki-laki misalnya gitu, bayi laki-laki, ya, maka dia nanti gede itu jadi anak sepersusuan buat ibu yang nyusuin. Maka ibu ini kalau ketemu dia nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Oh, dia nggak pakai baju gimana ya, nggak boleh. Artinya walaupun itu mahram karena sepersusuan, tetap ada kondisi di mana auratnya tetap yang terbuka, bukan berarti terus semuanya. Gitu. Jadi kalau yang dibuka cuma jilbabnya tok nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian terus telanjang ya tetap nggak boleh gitu kan. Makanya kemarin saya baca berita itu, saya tunjukin istri saya itu ada berita itu seorang perempuan itu kan diperkosa oleh bapaknya, pamannya, paman ini berarti ya adik atau kakak dari bapaknya dan kakeknya, luar biasa. Ya, saya nggak tahu ya sebabnya apa ini orang-orang gila ini, mungkin yang laki-laki ini pada mabuk atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas memang yang harus kita pahami adalah gini loh, walaupun itu bapak kita, walaupun itu paman kita, walaupun itu kakek kita, walaupun itu mahram kita, maka kita sebagai wanita itu tetap harus menjaga diri, jangan sampai kemudian main buka-bukaan. Karena walaupun itu bapak kita, walaupun itu paman kita, walaupun itu kakek kita, mereka itu juga manusia. Manusia yang punya potensi akalnya nggak dipakai. Manusia yang punya potensi nafsunya itu bukannya diredam, tapi kemudian malah apa namanya, dilampiaskan. Sehingga seorang anak perempuan jangan kemudian karena udah gede nih, anak perempuan gede, dan tiba-tiba kemudian menganggap bapaknya ini baik-baik aja, terus dia tiba-tiba lewat di depannya cuma pakai handuk atau mungkin malah nggak pakai apa-apa. Nah ini bapaknya ini juga laki-laki gitu loh, laki-laki yang ada potensi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu maka termasuk tidur seorang anak perempuan juga jangan sampai kemudian bareng dengan bapaknya gitu. Nah, seorang istri juga harus harus paham ini gitu. Nanti kalau suamimu protes, masa aku nggak boleh tidur sama dia, kan dia anakku gitu. Ya kasih tahu gitu loh, kasih tahu kalau kalau ini tuh ada setan yang ngomporin, yang ngepetin, yang manas-manasin, yang terjadi perzinahan sesama mahram gitu ya. Oleh karena itu maka yang harus kita wanti-wanti itu seperti itu, karena jangan sampai gitu kita menyesal di kemudian hari. Allah taala. Terakhir, bait atau paragraf terakhir, wa yahrumu alal murdoi at-tazwija ilaiha. Maka diharamkan bagi anak yang disusui tadi ya menikahi ibunya yang nyusui, tadi sudah tak singgung ya. Jadi kalau yang disusui ternyata laki-laki, dia gede, dia senang sama ibu susuannya, pengen dinikahi nggak boleh. Wa ila kulli
man nasabaha, dan kepada semua yang bernasab kepada ibunya. Berarti apa? Kakak dari ibu susuannya nggak boleh, adik dari ibu susuannya nggak boleh, bapak dari ibu susuannya nggak boleh, ibu dari ibu susuannya nggak boleh. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ilal murdoi wa waladihi. Dan diharamkan pula bagi seorang wanita menikahi anak susuannya dan anaknya. Ya, jadi nggak boleh juga kepada anaknya, pada suaminya. Duna mangkana fi darajatih au a'la tobakotan minhu. Namun tidak yang sederajat dengannya atau yang lebih tinggi derajatnya. Ini maksudnya apa nih? Kita lihat di 69. Seperti saudaranya atau putra pamannya, sepupu. Nah, artinya gini, ketika ada seorang laki-laki yang kemudian dia anak persusuan dari seorang perempuan, ya. Nah, kemudian perempuan ini punya sepupu. Nah, kepada ibu susunya ini nggak boleh, tapi kepada sepupunya boleh. Kalau emang mau menikahi, ya bisa dinikahi sepupunya, bukan kepada ibu persusuannya. Wallahu taala alam.